Negara-negara di dunia mulai melakukan berbagai tindakan untuk membuka kembali aktivitas esensial dengan aturan-aturan pembatasan yang ketat. Restoran dan bar di Italia mulai dibuka kembali dengan aturan jarak 2 meter antar meja. Spanyol, Italia, dan Yunani akan kembali menerima kedatangan turis untuk membangkitkan ekonomi pada bulan Juli. Sedangkan sekolah di Denmark memberi jarak antar meja siswa di ruang kelas. Bahkan Inggris akan membuka kembali pasar, pameran mobil, toko, dan department store pada bulan Juni, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tindakan-tindakan tersebut telah mengubah cara kita hidup karena mengharuskan kita untuk membatasi mobilitas dan kontak fisik dengan sesama. Wacana mengaktifkan kembali roda perekonomian terjadi di berbagai negara, terkecuali Indonesia. Lalu, apakah aktivitas masyarakat dapat kembali normal sepenuhnya? Atau masyarakat justru harus beradaptasi dengan normal baru akibat pandemi? Normal yang baru akan terlihat seperti hari-hari biasa yang kamu jalani. Tapi kali ini membawa banyak perhatian. Kamu harus beradaptasi dengan kebiasaan baru seperti memakai masker, memperhatikan perilaku bersih, dan menjaga jarak sesama kapanpun dan dimanapun. Pemerintah Indonesia kini sedang bersiap menghadapi fase kehidupan baru setelah pandemi virus corona menghantam dunia. Presiden mengatakan, kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Penyesuaian cara hidup untuk mengatasi risiko wabah adalah sebuah keniscayaan. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Namun, siapkah kita memasuki tatanan kehidupan baru ini? WHO menjelaskan kalau konsep new normal dapat diterapkan di suatu negara jika laju penularan di negara tersebut dalam kategori terkendali. Negara juga perlu mempunyai kapasitas kesehatan yang mumpuni, seperti melakukan pengujian, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien positif. Perhatian ketat pun harus diterapkan di area publik, serta terhadap kedatangan dari luar negeri untuk mengurangi risiko penularan. Protokol pencegahan juga perlu diterapkan di tempat kerja, seperti pembatasan sosial, fasilitas mencuci tangan, etika batuk, dan lainnya. Pemerintah Indonesia menyebutkan kalau penerapan new normal bisa berlaku jika pemerintah idealnya bisa memenuhi target tes dengan kapasitas 10-12 ribu tes per hari. Sampai tanggal 25 Mei 2020, tercatat di Indonesia kapasitas tes masih naik turun sekitar 8.000-12.000 tes per hari. Namun, pemerintah Indonesia telah mengumpulkan protokol kehidupan new normal, mulai dari instruksi kebersihan dan kesehatan untuk ruang publik, sampai pedoman melaksanakan pembelajaran remote dan daring. Bagi Gubernur Jawa Barat Kang Emil, semua keputusan mengenai penanganan COVID-19 perlu berdasarkan data, termasuk dalam keputusan melonggarkan PSBB dan masuk ke new normal. Dengan kasus rata-rata harian di angka 26 kasus, Jawa Barat kini telah meningkatkan kapasitas tes di laboratorium dan fasilitas kesehatannya. Jawa Barat kini punya 9 lab utama dan 11 lab jejaring untuk melaksanakan tes PCR dengan kapasitas mencapai 5.838 spesimen per hari. Selain itu, menurut WHO, jika indeks reproduksi COVID-19 atau ARTI selama 14 hari ada di angka 1, artinya satu penderita hanya berpotensi menularkan kepada seorang lainnya, maka suatu wilayah dikategorikan terkendali dan new normal dapat diterapkan. Selama seminggu ke belakang, ARTI di Jawa Barat menunjukkan angka 1,09. Menurut Kang Emil, berdasarkan data ini, Jawa Barat menjadi salah satu percontohan tahap awal untuk proses normal yang baru. Penerapan new normal di Jawa Barat disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Namun, tidak semua wilayah dapat langsung menerapkan kebiasaan ini. Ada 5 level kategori kewaspadaan dan protokol new normal di Jawa Barat, yang menentukan persentase mobilitas yang diperbolehkan di suatu wilayah.
Level ini ditentukan dengan mengacu pada indeks reproduksi kasus dan pertimbangan lain di wilayah tersebut. Ada 60% wilayah Jabar yang termasuk dalam kategori terkendali dan dapat mulai menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun, di semua level, mobilitas dan aktivitas masyarakat tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Pandemi sedikit banyak telah mengubah kehidupan manusia. Tapi kita tidak bisa menyerah. Justru kita harus mencari cara-cara baru untuk sebuah masalah. Bersama, kita bisa bangkit lawan pandemi.